Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu banggakan. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak yang ibu banggakan, selamat bertemu dengan pelajaran IPA. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan, kalau kita pahami apa sih organisasi itu, nak? Pengertian dari organisasi itu adalah kumpulan atau anggota atau bagian. Jadi kumpulan atau bagian yang menyusun kehidupan. Organisasi kehidupan. Dalam bab ini, organisasi kehidupan, apa sih yang akan kita pelajari di dalam bab ini? Anak-anak yang ibu banggakan, yang akan kita pelajari di dalam bab ini, dalam materi organisasi kehidupan, ini adalah yang merupakan bagian atau kumpulan yang menyusun suatu kehidupan, yang menyusun kehidupan atau makhluk hidup. Anak-anak yang ibu banggakan, materi yang akan kita pelajari dalam organisasi kehidupan ini adalah bagian yang paling kecil, yaitu sel. Setelah sel, beberapa sel itu akan membentuk suatu jaringan. Beberapa jaringan akan membentuk suatu organ. Beberapa organ akan membentuk sistem organ. Nah, beberapa sistem organ ini akan membentuk suatu kehidupan atau terbentuklah suatu organisme atau makhluk hidup. Nah, itu anak-anak nanti yang akan kita pelajari dalam bab organisasi kehidupan ini, yaitu dari sel, sel jaringan, jaringan organ, kemudian sistem organ dan organisme atau makhluk hidup. Selanjutnya anak-anak, mari kita bahas satu persatu, yaitu bagian yang paling kecil atau susunan organisasi kehidupan yang paling kecil, yaitu sel. Apa sih sel itu? Pengertian dari sel, menurut Robert Hooke ini orang yang pertama kali mengamati sel gabis pada tumbuhan. Kemudian pengamatannya dilanjutkan oleh Matthias Claden. Kemudian juga Thomas Kuhn juga mengamati sel, di selnya sel hewan. Mereka menyimpulkan pengertian sel, yaitu bahwa sel itu merupakan unit terkecil. Bahwa sel merupakan unit terkecil yang menyusun suatu kehidupan. Setiap sel itu terdiri dari cairan yang disebut dengan sitoplasma. Kemudian terdiri juga membran, serta inti nukleus atau bahan inti. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus, maka sel ini dibedakan menjadi dua. Sel dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah prokariot
Apa itu prokariot, anak-anak? Yaitu merupakan sel yang tidak memiliki membran nukleus. Jadi intinya itu belum memiliki membran. Itu prokariot. Sel yang intinya atau nukleusnya itu belum memiliki membran. Contohnya apa? Contohnya adalah bakteri, alga biru, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, eukariot atau eukariot, yaitu merupakan sel yang nukleusnya atau intinya itu sudah bermembran. Contohnya apa? Contohnya hewan, tumbuhan, dan termasuk manusia juga. Selanjutnya anak-anak, berdasarkan jumlah selnya bahwa organisme atau makhluk hidup itu dibedakan jadi dua kelompok. Yaitu yang pertama, kelompok uniseluler. Apa itu uniseluler? Uniseluler itu adalah makhluk hidup atau organisme bersel tunggal atau bersel satu. Contohnya bakteri, protista, itu adalah contoh-contoh organisme yang termasuk kelompok uniseluler, organisme bersel tunggal. Anak-anak bisa lihat gambarnya, itu gambar-gambar contoh makhluk hidup atau organisme yang bersel tunggal atau yang disebut dengan uniseluler. Untuk organisme yang bersel tunggal ini, seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri. Kelompok yang kedua yaitu multiseluler, yaitu organisme bersel banyak. Contohnya apa? Contohnya yang manusia, tumbuhan, hewan. Nah, di sini terjadi pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. Ini karena terdiri dari banyak sel, setiap sel itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Kita lanjutkan struktur sel. Tadi pengertian sel, sekarang strukturnya. Bagian-bagian dari sel. Bahwa secara umum itu sel itu tersusun dari membran dan protoplasma. Membran dan protoplasma. Apa itu protoplasma? Protoplasma itu terdiri dari sitoplasma atau cairan sel dan organel-organel. Organel itu merupakan bagian sel yang berfungsi khusus. Anak-anak bisa memperhatikan itu gambar ada sel hewan dan sel tumbuhan. Tentunya bagian-bagiannya aja yang berbeda, sehingga nanti ada yang bagian yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Adapun bagian-bagian sel atau struktur sel, bagian yang pertama itu adalah membran sel. Anak-anak bisa lihat itu gambar, itu adalah gambar membran sel. Membran sel itu tersusun atas fosfor, lemak, karbohidrat, dan protein. Membran sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Jadi di dalam sel itu juga ada bagian yang mengatur seperti lalu lintas, yang mengatur jalannya keluar masuknya zat di dalam sel tersebut. Membran sel ini bersifat semi permeable. Semi permeable artinya bahwa membran sel itu hanya dapat dilewati oleh sel-sel tertentu atau dilewati oleh zat-zat tertentu, ya.
membran sel itu bersifat semi permeabel. Artinya bahwa membran sel itu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Sehingga tadi ada bagian yang bertugas sebagai lalu lintas tadi ya, yaitu membran sel tadi. Fungsinya sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Bagian yang kedua anak-anak yaitu sitoplasma. Anak-anak bisa lihat gambarnya, gambar sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan sel. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat. Di antaranya ada protein, ada lemak, karbohidrat, dan zat-zat anorganik lainnya. Juga terkandung enzim, vitamin, dan hormon. Itu adalah zat-zat yang terkandung di dalam sitoplasma. Jadi sitoplasma itu merupakan cairan, di mana di dalam cairan mengandung zat-zat tersebut. Apa fungsinya sitoplasma? Sitoplasma itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di sitoplasma. Bagian yang ketiga yaitu nukleus. Nukleus atau anak inti. Maaf ya, inti. Nukleus atau inti sel. Nukleus ini tersusun atas membran, cairan, inti atau nukleoplasma, cairan inti atau nukleoplasma, dan juga terdapat kromosom dan anak inti atau nukleolis. Anak inti atau nukleolis. Jadi di dalam inti atau nukleus itu terdapat anak inti namanya nukleolis, serta cairan inti yang tersusun atas air, protein, dan mineral. Di dalam nukleolus, anak inti, tadi terdapat kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom itu merupakan pembawa sifat menurun atau sifat keturunan yang tersusun atas benang-benang kromatin. Jadi bentuknya seperti benang-benang kromatin. Itu kromosom ya. Jadi nukleolis di sini berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Bagian yang keempat yaitu mitokondria. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Itu adalah gambar mitokondria, bagian sel yang keempat. Mitokondria adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, semakin banyak mitokondrianya. Jadi jumlah mitokondria ini pada sel tidak hanya satu anak-anak, ya, lebih dari satu. Semakin aktif suatu sel itu, semakin banyak mitokondria. Bagian berikutnya yang kelima yaitu ribosom. Ribosom itu berbentuk butiran-butiran anak-anak. Anak-anak bisa lihat bentuknya ribosom. Ribosom itu ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada yang bebas di sitoplasma. Fungsinya apa? Ribosom ini berfungsi dalam pembuatan atau sintesa protein. Jadi fungsinya ribosom berfungsi dalam pembuatan atau sintesa protein. Bagian sel yang kelima, keenam ya, bagian sel yang keenam yaitu retikulum endoplasma atau sering disingkat RE, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Anak-anak bisa lihat gambarnya, gambar retikulum endoplasma.
Retikulum endoplasma ini dibedakan jadi dua. Ada retikulum endoplasma yang kasar dan halus. Yang kasar itu terdapat ribosom di situ. Kalau yang halus tidak ditempeli atau tidak terdapat ribosom. Perannya apa atau fungsinya apa retikulum endoplasma? Yaitu berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Bagian sel yang ketujuh yaitu badan Golgi. Anak-anak lihat tuh bentuknya gambar badan Golgi. Badan Golgi itu berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi ini berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkannya ke organel yang membutuhkan. Anak-anak lihat gambarnya, gambar bagian sel yang disebut dengan badan Golgi. Bagian yang berikutnya anak-anak, bagian yang ke-9 ya, lisosom. Nah, anak-anak lihat gambarnya lisosom. Lisosom itu merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom ini berfungsi untuk mencerna zat sisa, mencerna makanan atau zat-zat asing yang masuk ke dalam sel. Itu perannya lisosom. Jika lisosom ini pecah, maka enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel yang akibatnya sel akan mati. Nah, perlu anak-anak perhatikan atau anak-anak ingat bahwa lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Itu nanti yang merupakan perbedaan yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan ya. Jadi lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Bagian sel yang ke-10 yaitu sentriol. Nah, bentuknya sentriol, anak-anak lihat tuh bentuk dari sentriol. Sentriol itu berperan dalam pembelahan sel. Sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan juga ya. Sel tumbuhan tidak memiliki atau tidak terdapat sentriol ini. Bagian yang ke-11 yaitu vakuola. Vakuola atau ruangan sel atau rongga sel. Bentuknya seperti itu anak-anak itu ya. Jadi kalau anak nanti ada gambar sel, suruh menyebutkan mana atau suruh menunjukkan mana yang vakuola, bentuknya seperti itu. Anak-anak lihat, anak-anak perhatikan bentuk dari vakuola. Vakuola ini pada tumbuhan yang sudah tua biasanya berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan, vakuola ini berukuran kecil. Ini juga untuk nanti perlu anak-anak ingat untuk membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan ya. Pada sel hewan, vakuolanya lebih kecil dibandingkan pada sel tumbuhan. Vakuola ini dibedakan menjadi dua jenis anak-anak, yaitu satu vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna makanan, yang kedua vakuola kontraktil yang berfungsi mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Bagian sel berikutnya yaitu nomor 12 yaitu plastida. Anak-anak lihat gambarnya bentuk plastida. Plastida ini hanya terdapat pada tumbuhan. Kalau anak-anak ingat juga, plastida ini hanya terdapat pada tumbuhan. Di dalam plastida ini mengandung zat atau pigmen tertentu, yaitu antara lain kloroplas. Kloroplas itu merupakan plastida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis. Itu kloroplas ya. Kemudian kromoplas itu berwarna kuning
plastida yang berwarna kuning karena memiliki pigmen kantofil. Nah, berikutnya leukoplast. Itu yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Itu adalah bagian-bagian dari plastida. Nah, bagian yang berikutnya anak-anak yaitu yang ke-13, dinding sel. Lihat gambarnya, bentuk dinding sel. Bahwa membran sel tumbuhan biasanya dilindungi oleh dinding sel. Jadi dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Fungsinya apa dinding sel? Yaitu melindungi sel. Selain itu juga menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku. Itu yang menyebabkan kenapa sel pada tumbuhan itu bentuknya tetap dan kaku, itu karena memiliki dinding sel. Nah, jadi anak-anak ulang ya, itu tabel yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, bisa anak-anak lihat. Setelah anak-anak perhatikan tabel tersebut, apabila ada pertanyaan, jelaskan perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan, kira-kira jawabannya apa anak-anak? Anak-anak bisa jawab. Yang pertama, pada sel hewan memiliki bagian yaitu lisosom dan sentriol, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki atau tidak terdapat. Jawaban yang pertama. Yang kedua, pada sel hewan tidak memiliki kloroplas atau plastida dan dinding sel, sedangkan pada tumbuhan memiliki atau terdapat. Jawaban satu lagi tadi yang membedakan yaitu mengenai popola. Ya. Tadi apa perbedaannya? Popola pada sel tumbuhan umumnya popola berukuran lebih besar daripada sel hewan. Nah, itu anak-anak ya yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan yang pertama yaitu tentang sel. Untuk pembahasan mengenai jaringan, organ, sistem organ dan organisme, Ibu lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.